Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mister harap anak-anak memiliki keadaan yang sehat dan keadaan yang baik di tengah pandemi COVID ini ya. Nah, pada kali ini Mister akan belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa ya, sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mister akan pimpin doa sebelum belajar. Baik, doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami di hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesehatan dan kesabaran kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya, supaya kita lebih semangat lagi, Mister mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan lagu Mars Mutiara Bangsa. Nah, anak-anak bisa mengikuti nyanyi ya. Oke, Mister akan menyanyikan Mars Mutiara Bangsa. Satu, dua, tiga. The name of my school is Mutiara Bangsa, Mutiara Bangsa, Mutiara Bangsa. The name of my school is Mutiara Bangsa, is the best. The name of my school is Mutiara Bangsa, Mutiara Bangsa. Mutiara Bangsa, the name of my school is Mutiara Bangsa, is very good. Mutiara Bangsa, smart, kreatif, independent, and wise. Nah, itu adalah Mars Mutiara Bangsa. Selanjutnya, kita akan membacakan Ikrar Mutiara Bangsa. Anak-anak bisa simak ya. Ikrar Mutiara Bangsa. Kami keluarga sekolah Mutiara Bangsa berikrar untuk menjadi insan cerdas, kreatif, mandiri, dan bijaksana yang penuh cinta kasih tanpa membedakan ras, suku, dan agama, serta saling menghargai dan menghormati untuk kebahagiaan dan kesuksesan bersama. Ya, itu adalah ikrar Sekolah Mutiara Bangsa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Inggris di pertemuan yang kedua untuk kelas 4 Sekolah Mutiara Bangsa. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini ialah meeting new friends. Tentunya anak-anak sudah tahu ya apa arti dari meeting new friends. Nah, meeting new friend itu ialah bertemu teman baru. Oke, pada materi hari ini kita akan membahas topik tentang meeting new friend. Pada topik ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari kata sapa. Nah, kata sapa ini dalam bahasa Inggris ialah greeting ya, yang artinya memberi salam. Lalu yang kedua, memperkenalkan diri atau introduce myself ya. Lalu poin yang ketiga, memperkenalkan orang lain atau introduce others. Nah, poin yang terakhir yaitu kita akan mempelajari tentang ungkapan senang bertemu dengan orang lain ya. Atau anak-anak bisa menyebutnya nice to meet you. Nah, langsung saja kita bahas. Oke, di sini ada gambar dialog dan di dalam gambar tiga seorang yang bernama Pedro, Nina, dan Michael. Mister akan membacakan dialog ini. Hello, I am Pedro. This is Nina. Hi, I'm Michael. Nice to meet you, Pedro. Nice to meet you, Nina. Nice to meet you too, Michael. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat mereka bertiga sedang memperkenalkan diri dan Michael juga memberikan ungkapan rasa senang ketika bertemu dengan Pedro dan Nina. Ya, anak-anak bisa mengucapkan nice to meet you kepada teman atau kepada teman baru yang baru saja kita kenal. Nah, di sini Pedro, Nina, dan Michael saling berkenalan dengan satu sama lain. Oke. Ya, selanjutnya
Mister akan tunjukkan kosakata atau vocabulary. Di sini kita bisa lihat ada beberapa kosakata yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Di sini ada kata hello dan hi. Dan di sini ada artinya. Halo atau hi. Ini adalah kata sapa atau greeting. Anak-anak bisa mengucapkan ini di awal percakapan. Selanjutnya, good morning. Dan artinya ialah selamat pagi. Nah, good morning ini termasuk juga kata sapa, ya. Selanjutnya, my name's Farhan. Nama saya adalah Farhan. Anak-anak bisa gunakan kalimat ini ketika anak-anak ingin memperkenalkan diri ke orang lain. Contoh di sini namanya ialah Farhan. My name is Farhan yang artinya nama saya Farhan. Selanjutnya, nice to meet you, ya. Senang bertemu denganmu. Nah, anak-anak bisa menggunakan ungkapan ini ketika anak-anak selesai berbicara atau selesai berkenalan dengan teman yang lainnya. Yang artinya ialah senang bertemu denganmu. Oke, lalu yang terakhir ada kalimat this is Nina. Ini adalah Nina. Nah, ungkapan ini anak-anak bisa gunakan ketika anak-anak memperkenalkan teman lain ya ke teman lain juga. Contoh pada dialog sebelumnya. Si Pedro memperkenalkan Nina kepada si Michael. Otomatis anak-anak bisa menggunakan ungkapan ini untuk memperkenalkan teman yang satu dengan teman yang lain. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari kata sapa atau greeting ya. Mister sudah jelaskan singkat tadi. Nah, di sini ada 5 poin ya atau 5 titik kata sapa. Anak-anak bisa menggunakan kata sapa ini di awal percakapan. Di antara lain ialah halo, hi, good morning, good afternoon, dan good evening ya. Halo tadi sudah Mister translate kan ya, yang artinya halo juga. Lalu hi juga. Good morning itu ialah selamat pagi, good afternoon selamat siang atau selamat sore, dan good evening ialah selamat malam. Nah, itu adalah 5 greeting ya. 5 kata greeting. Oke, di sini anak-anak bisa menggunakannya di awal percakapan. Nah, selanjutnya kita masuk ke introduce myself ya. Introduce myself yang artinya memperkenalkan diri. Nah, setelah anak-anak menyapa dengan kata sapa seperti hello, hi, atau good morning, anak-anak tentunya melanjutkan percakapannya dengan memperkenalkan diri atau introduce myself ya. Di sini bisa kita lihat ya, ada 4 poin, ada 4 kalimat yang Mister tulis. Kalimat pertama ialah let me introduce my name, yang artinya izinkan aku untuk memperkenalkan namaku ya. Let me introduce my name ya. My name is Pedro ya. Ini ada lanjutannya yang artinya nama saya adalah Pedro ya. Setelah anak-anak setelah anak-anak mengucapkan kalimat ini, anak-anak bisa mengikuti dengan kalimat yang kedua ya, yaitu memberitahu tentang nama kita. Nah, untuk poin yang ketiga, I want to introduce myself ya. Artinya sama ya dengan poin yang pertama, yaitu saya ingin memperkenalkan diri. Lalu yang keempat, I would like to introduce myself. Yang artinya saya ingin memperkenalkan diri ya, artinya sama ya. Nah, di sini ada tiga kalimat yang artinya sama. Ini anak-anak bisa menggunakan kalimat yang mana saja ya. Terserah anak-anak ingin menggunakan kalimat yang mana ya. Oke, mungkin anak-anak bisa menggunakan kalimat I would like to introduce myself. Karena untuk kalimat ini itu lebih sopan dan lebih formal ketika diucapkan di depan umum ya. Ini kalimat yang ini yang keempat itu kalimatnya lebih sopan. Nah, selanjutnya introduce other atau memperkenalkan orang lain. Nah, di sini Mister juga sudah menuliskan 4 kalimat ya. Yang pertama ialah this is Nina ya. Ini adalah Nina.
kalimat ini sudah muncul ya di dialog pertama tadi. Anak-anak bisa menggunakan kalimat this is dan mengganti nama teman yang ingin diperkenalkan. Nah, lalu kalimat yang kedua, her name is Nina. Namanya adalah Nina. Dan yang ketiga, his name is Pedro. Namanya adalah Pedro. Nah, di sini ada dua perbedaan ya, meskipun ini kalimat sama. Untuk kalimat yang ini ya, perhatikan kursor Mister. Untuk kalimat yang ini itu menggunakan kata her. Dan untuk kalimat yang ini menggunakan kata his. Perbedaannya ialah kalau menggunakan kata her yaitu untuk wanita ya, karena Nina ini ialah nama seorang wanita. Kalau menggunakan kata his itu untuk seorang yang laki-laki ya. Pedro ini ialah nama laki-laki, makanya menggunakan his ya. Kalau her itu untuk perempuan ya, yang artinya nya ya. Jadi namanya adalah Nina, namanya adalah Pedro. Nah, itu perbedaannya penggunaan her dan his ya. Her ini untuk perempuan, his ini untuk laki-laki. Oke. Lalu poin yang keempat, let me introduce you to ya. Nah, anak-anak juga bisa menggunakan ungkapan ini ya. Nah, titik-titik ini itu diisi dengan teman yang ingin kita perkenalkan ya. Misalkan nama teman kita adalah Nina dan kita ingin memperkenalkan Nina ke teman kita yang lainnya. Berarti let me introduce you to Nina ya. Izinkan aku untuk mengenalkan Anda pada Nina ya. Ini ialah artinya. Oke. Nah, selanjutnya ialah ungkapan senang bertemu dengan orang lain ya. Di sini ada 6 poin ya. Anak-anak bisa menggunakan nice to meet you atau senang bertemu denganmu, glad to meet you ya, artinya juga sama ya, senang bertemu denganmu, great seeing you, senang dapat berjumpa denganmu, it's a pleasure to meet you, sebuah kehormatan bertemu denganmu ya. Lalu yang kelima, I've enjoyed meeting you. Saya menikmati berjumpa denganmu. It's fun talking to you. Senang berbicara denganmu ya. Ini adalah 6 ungkapan senang untuk bertemu dengan orang lain. Anak-anak bisa mengucapkan ini di akhir percakapan ya, sebagai perasaan senang ketika memiliki teman lain atau ketika bertemu dengan orang lain ya, atau memiliki teman baru ya. Oke, Mister akan membacakan evaluasi untuk pelajaran hari ini ya. Pada pelajaran hari ini, kita sudah membahas banyak ungkapan dalam bertemu dengan orang lain atau teman baru. Ungkapan tersebut bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari bila kita bertemu seseorang yang ingin kita kenal. Anak-anak bisa mencatat semua ungkapan yang sudah kita bahas ya. Jadi anak-anak bisa mencatat ungkapan yang sudah Mister tulis di presentasi Mister ya. Nah, intinya untuk pelajaran kali ini kita membahas tentang beberapa ungkapan atau beberapa kalimat yang bisa kita gunakan di percakapan sehari-hari ketika kita ingin berkenalan dengan orang lain ya. Sebelum kita berkenalan dengan orang lain, tentunya kita menyapa terlebih dahulu ya dengan kata sapa ya. Hi, hello, good morning, dan lain-lain. Setelah kita menyapa, kita langsung memperkenalkan diri kita ya. I want to introduce myself ya. Saya ingin memperkenalkan diriku ya. My name is Pedro misalnya. Nama saya adalah Pedro. And this is Nina. Ini adalah Nina ya. Itu adalah ungkapan untuk memperkenalkan orang lain ya. Nice to meet you ya. Senang bertemu denganmu. Terima kasih ya. Thank you. Nah, itu adalah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan ketika bertemu dengan teman baru. Anak-anak bisa praktekkan ini ketika bertemu dengan teman baru atau seseorang yang anak-anak ingin kenal. Oke, baiklah. Itu materi kita pada hari ini. Baik,
Setelah kita belajar, Mister akan tutup dengan berdoa sesudah belajar. Anak-anak bisa mengambil sikap doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan, berdoa selesai.